Paguchi, Papandayan, Guntur, Cikuray. Ketiga gunung tersebut berada di Garut, Jawa Barat. Tapi kali ini kita tidak mendaki gunung tersebut, melainkan mendaki Gunung Sagara. Cerita pendakian kali ini dimulai dari stasiun Pasar Senen dan yang berangkat ke Gunung Sagara berjumlah 4 orang. Kita kereta jam berapa? Kita kereta jam berapa? 9.25 ya? Bentar lagi. Masuk. Ya. Ini dapat apa nih? Dapat pensil. Apa? Kita berangkat dari stasiun Pasar Senen sekitar pukul setengah 10 malam dan tiba di stasiun Cibatu sekitar pukul 2 dini hari. Sesampainya di stasiun Cibatu, kita bingung mau kemana karena kita semua baru pertama kali menuju ke Gunung Sagara ini. Nah, dan akhirnya kita bertemu 2 orang pemuda di sebuah warung yang kebetulan mereka juga ingin ke Gunung Sagara. Mereka merekomendasikan lewat jalur Tajur. Sesampainya di base camp, kita istirahat, kita makan, dan prepare untuk pendakian. Di awal pendakian ini, kita melewati sebuah pedesaan dan perkebunan yang sangat indah. Guys, jadi tadi start dari base camp itu sekitar jam berapa ya? Jam 7.23 kalau nggak salah. Ini menuju pos satunya ketik 1 jaman lah, lumayan. View-nya belakang ya perkebunan lah ya. Gimana? Gila. Gila apanya nih? Kiri jadinya. Kiri. Oh. Pakai motor. Tadi nggak jadi pakai motor. Ada. Baiklah. Lanjut perjalanan. Oke. Apa guys? Pedas. View-nya keren, tracknya juga keren. Coba kayaknya harusnya kameranya ke belakang deh. Enggak. Nah, akhirnya kita sampai di Hutan Pinus. Hutan Pinus ini biasanya dijadikan spot untuk selfie.
Jadi sebelum pos 1 kita sampai di apa namanya ini namanya? Apa? Sindang Panon. Ini biasanya tempat buat spot foto-foto ya? Iya, spot foto bisa. Spot foto-foto. Terus abis dari sini Curug Cisaat. Amin. Setelah hutan pinus, kita melewati sebuah air terjun. Belum sampai pos 1 aja udah ngap. Ngap guys. Jalannya nanjak terus. Yuk. Lanjut. Jelas ya, mantap banget. Tanjakannya, Bos. Yuk, semangat. Tutup kameranya. Parah guys. Kenapa guys? Rasanya mau melahirkan guys. Semangat guys. Nah, akhirnya kita sampai di pos 1. Perjalanan dari base camp ke pos 1 itu sekitar 4 jam. Tapi normalnya mungkin sekitar 2 jam kali ya, karena kita kebanyakan istirahat. Dan akhirnya kita sampai di pos. Setelah melewati curug dan melewati apa sih tadi spot-spot terus curug terus kita akhirnya sampai di Puncak. pos 1. Baru pos 1 guys. Baru pos 1. Iya, tidur lagi aja udah. Setelah pos 1, kita melewati sebuah tanjakan namanya Tanjakan Ambyar. Tak gintang. Tanjakan Ambyar. Lumayan menguras tenaga. Emang pos 2? Mana ada? Perkiraan waktu yang ditempuh dari pos 1 ke pos 2 sekitar kurang lebih 30 menit. Nah, di pos 2 ini ada sumber air. Akhirnya kita sampai di pos. Kita sampai di pos 3. Pos 3. Itu buat apa ya? Kalau kehujanan kali. Bagaimana rasanya? Sudah sampai di pos 3? Ya suhu. Dia senior. Dari pos 2, kita langsung menuju pos 3. Nah, waktu yang ditempuh dari pos 2 ke pos 3 ini sekitar 1 jam. Lebih dikit kali ya. Nah, dari pos 3 ke pos 4 ini, treknya lumayan nanjak sih. Tanjakan yang begitu mantap. Akhirnya kita sampai di pos 4. Yuhu. Akhirnya kita menuju pos 5. Semangat guys. Sebentar lagi sampai. Ini udah di ketinggian 1800 atau 1900 ya, segitulah pokoknya. Oke. Jalur puncak. Dari pos 4 ke pos 5, ini kita mempersiapkan diri untuk melewati sebuah tanjakan yang dinamakan Tanjakan Patah Hati. Tanjakan Patah Hati ini tuh
Mantap. Masih panjang perjalanan. Dan akhirnya kita sampai di puncak. Tapi gue nggak sempat nge-record karena kondisi hujan, petir, dan kita pun kedinginan. Jadi kita langsung pasang tenda, langsung menghangatkan diri, dan langsung istirahat. Keesokan harinya, kita disuguhi dengan sunrise dengan pemandangan sebuah kawah dan pegunungan-pegunungan yang sangat indah. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya kita memutuskan untuk turun lintas ke jalur Sagara. Jalur Sagara ini terbilang lebih landai daripada jalur Tajur. Saat di perjalanan turun, kita bertemu teman-teman dari Zal Ole dan Harmonic People. Di pos 3, pos 2, dan sampai di pos 1, kita diajak makan-makan sama mereka-mereka. Dan itu seru banget. Ini kita ketemu sama mereka lainnya. Ya nggak, Cak? Setelah makan, kenyang, dan kita turun sampai base camp Sagara. Jadi kita naik Gunung Sagara ini via Tajur, dan itu treknya lumayan panjang dan lumayan terjal, lumayan bikin nangis. Enggak sih, tapi pokoknya lumayan apa ya, sangat sih, bukan lumayan lagi, sangat-sangat mantap, lebih mantap. Dan sekarang kita turun via Sagaranya. Nah, via Sagara ini menurut gue lebih apa ya, lebih landai daripada via Tajur, karena emang landai banget dan cepet banget. Cuma tadi kalau via Sagara tuh dari pos berapa ya, 3 ke 4 ya? Ya, 3 ke 4 itu lumayan ya, mirip-mirip lah, tapi masih lebih landai Sagara daripada Tajur. Jadi buat kalian yang mau naik Gunung Sagara, mending via Sagara ya, jangan via Tajur. Tapi kalau misalkan emang yang mau apa ya, yang treknya bener-bener luar biasa, boleh via Tajur. Tapi kalau mau yang treknya landai, via Sagara. Dari base camp ke pos 1 bisa pakai motor, ada jalurnya kok. Dan di pos 1 pun ada parkiran motornya kalau di via Sagara. Kalau di via Tajur tuh nggak motor biasa ya, nggak bisa motor biasa ya. Ya, kalau via Tajur tuh nggak bisa motor biasa. Nah, harus yang udah dimodif kalau via Tajur. Kalau via Sagara mah bisa motor apa aja naik. Tuh. Oke. Mungkin ya apa ya? Terima kasih Sagara untuk 2 malamnya
3 hari berarti ya? Iya kan 2 malam kan ya? 3 hari 2 malam. Ya, terima kasih Sagara untuk 3 hari 2 malam ya. Luar biasa. Dan sekarang kita waktunya pulang ke rumah masing-masing. Ini juga kondisi hujan guys. Hujan lagi. Wes lah ya. Jadi, kesimpulan kali ini banyak pengalaman yang dapat diambil dari mendaki gunung. Contohnya, mendapatkan teman baru.